Nah, di dalam menggunakan tabel setelah kita membuka satu tampilan di dalam software Dreamweaver-nya ya, nanti akan terlihat seperti ini. Ini karena startup dialognya sudah saya nonaktifkan ya. Jadi dari dokumen baru yang dibuka ya. Kemudian untuk membuat tabel di sini nanti sama dengan kalau kita membuat tabel di dalam Microsoft Word ataupun PowerPoint ya. Jadi tinggal gunakan menu insert, kemudian pilih table. Itu. Nah, di dalam insert table nanti di sini kita tinggal menentukan pengaturan dari tabelnya ya. Jadi ada 3 kelompok pengaturan. Yang pertama ada table size, kemudian ada header, kemudian ada accessibility ya. Untuk yang accessibility di sini hanya berupa tambahan keterangan ya, caption di dalam tabelnya dan summary. Ini tidak perlu diatur, nggak masalah ya. Itu. Nah, yang perlu ditentukan adalah dua yang pertama ini ya. Walaupun yang header ini juga sifatnya nggak wajib ya. Yang wajib itu ini. Jadi di dalam table size itu ada pengaturan jumlah baris ya dari penentuan nilai row-nya ya. Kemudian pengaturan jumlah kolom ini untuk nilai kolomnya ya. Dan pengaturan lebar tabel. Itu. Jadi jumlah baris, jumlah kolom, lebar tabel, kemudian untuk satuan ukuran tabelnya ya. Secara default ditentukan pixel, tapi pada penentuannya di sini nanti bisa juga pakai persen. Ya. Perbedaan dari persen dan pixel, kalau pixel itu misalkan kita tentukan lebarnya 800 pixel ya berarti sudah 800 pixel ya. Mau ditampilkan dalam tampilan dokumen yang kecil, yang besar itu nanti nggak ada masalah, nggak ada dampaknya ya. Dia tetap dengan ukurannya. Tapi kalau persen di sini nanti dia akan menyesuaikan lebar dari dokumennya. Ya. Nah ini, saya tentukan yang pixel dulu dengan ukuran 800 pixel misalkan ya. Kemudian yang berikutnya border thickness. Border thickness di sini ditentukan 1 pixel. Ya, ini default dengan nilai 1. Kalau misalkan 1 kurang tebal ya bisa diubah menjadi 3, 4, 5 dan terusnya ya. Ini. Kemudian ada cell padding. Cell padding ini untuk memberikan jarak di dalam sel. Jadi pad ini tataan ya. Mousepad tataan mouse ya. Mousepad itu berarti tataan mouse. Lebih besar daripada mouse-nya. Nah, sama dengan cell padding. Tataan selnya. Berarti nanti di dalam selnya ini ukurannya akan lebih besar dibandingkan tag-nya. Ya. Ini kalau ditentukan nilainya. Kalau tidak ditentukan bagaimana? Nggak ada masalah ya. Misalkan di sini saya tentukan 0 nggak apa-apa. Cuma nanti tidak ada jarak tambahan di dalam selnya. Nanti kita coba lihat ya. Baik untuk yang pixel dan persen maupun yang pad maupun space ya. Kemudian ada juga cell space. Cell space di sini untuk menentukan jarak antar sel. Ya, jarak antar sel ini cell space ya. Kalau diberikan nilai berarti nanti dari sel 1 dan sel 2 ada jaraknya renggang ya. Gitu. Sel A1 dan sel A2 ini juga ada jaraknya renggang ya. Nah, ini ditentukan 0 dulu aja ya. Jadi 1 0 0. Kalau sudah ada header di sini untuk menentukan pengaturan judul data ya. Jadi kalau pilihnya header left berarti nanti akan jadi atau akan diberikan judul data di sebelah kiri. Kalau ditentukan headernya top berarti akan ditentukan judul datanya di atas ya. Kalau top left berarti kiri dan atas. Bedanya antara none dengan left maupun yang lain itu nanti kalau none di sini semuanya sama. Antar selnya tuh formatnya sama. Tapi kalau menggunakan left ataupun top ataupun both di sini nanti berarti yang sebelah kiri ini akan dibuat tebal dan tengah. Ya.
Kalau kita pilihnya top, yang sebelah atas ini akan dibuat tebal dan tengah. Karena itu merupakan judul data. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau ini nggak ada perbedaan format, kalau kita pilih yang selain none, itu berarti ada perbedaan format antara sel yang dijadikan judul data dengan sel yang tidak dijadikan judul data. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, di sini tadi saya pilih none, maka ketika saya isikan di baris pertama, kemudian di baris kedua, di kolom kedua, ini sama semua formatnya ya, nggak ada perbedaan. Nah, ini di dalam penentuannya. Kalau misalkan saja saya tentukan nilainya, maka nanti akan ada perbedaan ya. Jadi saya buat tabel baru dari menu insert table ya. Kemudian saya pilih yang left. Saya oke. Maka nanti di sini akan berbeda ya. Yang sebelah kiri ini akan tebal dan tengah secara otomatis. Tanpa kita mengatur stylenya ya. Secara otomatis sudah dibedakan. Nah, ini yang sebelah kiri yang sampingnya ya, itu sudah berbeda lagi karena ini dianggap sebagai data ya, judul data. Sedangkan data-datanya di samping-sampingnya ya. Kalau kita lihat dari kodenya ya, di sini nanti ada perbedaan perintah ya. Jadi ada perbedaan perintah antara baris pertama dengan antara kolom pertama dan kolom kedua ya. Jadi kalau kita lihat di desain, ini adalah baris pertama, ya berarti ini merupakan TR, ya. Ini merupakan TR yang pertama. TR yang pertama, ini. Kemudian ini tabel data yang pertama, ini tabel data yang kedua, ini tabel data yang ketiga. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk kode, ya ini seperti ini, TD, ya, TR ya, TR ini berarti table row, mendefinisikan baris. Kemudian setelah itu ada TD. Nah, ini tabel data yang pertama, ya. Tabel data yang pertama itu yang ini. Ya. Kemudian setelah itu tabel data yang kedua, ya. Nah, ini tabel data yang kedua. Ya. Ini berarti dalam satu baris, ini tabel data pertama, ini tabel data kedua. Ya. Itu. Nah, kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena nanti antara yang pertama, kedua, ketiga ini beda, ya. Dan terusnya ya. Nah, susunan perintahnya seperti ini. Dan terusnya, kemudian ditutup dengan slash tr. Ya. Itu. Jadi untuk mendefinisikan atau untuk melihat perintah di dalam tabel itu, Anda lihat pertama adalah tr-nya dulu. TR ini untuk mendefinisikan satu baris, kemudian di dalam satu baris ini dibagi menjadi berapa data. Dilihat dari TD-nya. Ya, jadi tidak ada kolom. Ya, kolom di dalam dokumen HTML itu adalah gabungan tabel data. Ya, jadi tidak ada perintah TC atau table kolom, nggak ada, adanya table row. Ya, ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat di dalam kodenya ya. Nah, di dalam kodenya di sini nanti akan terlihat bahwa pada data yang pertama ini akan dibuat perintahnya atau akan dimasukkan perintahnya adalah TH. Ya. TH itu berarti table header. Ya. Table headernya. Sedangkan yang tidak memiliki pengaturan itu diberikan perintah TD. Ya. Nah, bedanya di sini. Jadi saat kita menggunakan menu insert table, kalau saya pilih yang ini, baris pertama ini nanti kolom pertama ini secara otomatis akan dijadikan perintahnya berupa TH. Ya. TH, TH, TH. Ya. Sedangkan yang kedua, ketiga, di sini akan dibuat perintahnya TD, TD. Nah, itu di dalam penentuannya ya. Ini perbedaan perintahnya. Ya. Scope row ini boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Ini berarti untuk mengatur jangkauannya ini dalam satu
baris ya. Nah, ini bentuknya baris ya. Table header yang bentuknya per baris ya. Nah, nanti kalau misalkan saya hapus skupnya, ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi seandainya saja Anda membuat tabel yang ada TH-nya, itu langsung diketik TH, judulnya nggak ada masalah ya. TD tag-nya nggak ada masalah. Nah, ini gambaran dari kodenya. Ya, jadi yang pertama itu ada TR, TD, TH, ya, table. Nah, ini adalah elemen-elemen di dalam table ya. Jadi ada table, TR, TH, TD. Nah, itu untuk pembuatan tabelnya ya. Kemudian setelah kita buat table, maka nanti di dalam tabel ini bisa Anda lihat tag-nya. Kalau ini tag-nya saya ketik dengan huruf besar, itu akan mepet dengan tepi atas bawah ya. Kenapa bisa mepet? Karena tidak ada pad-nya, tidak ada tataannya ya. Jadi tag-nya ini ya sudah nempel dengan objeknya. Kalau misalkan kita pengen memberikan jarak tambahan di dalam sel, jadi supaya ini ada jarak kosong di atasnya, ya di atas tag ini ada jarak kosong, di bawah tag ada jarak kosong, nanti di samping kiri tag ini ada jarak kosong. Ya. Ini kita bisa memberikan bisa memberikan padding dengan cara menyeleksi tabelnya dulu. Ya. Nah, untuk menyeleksi tabel yang ada di dalam Dreamweaver, di sini yang pertama kita lihat di dalam Dreamweaver itu per kolom ada panahnya ya. Nah, ini untuk mengetahui atau untuk melakukan perintah-perintah yang berkaitan dengan kolom tersebut. Select kolom, clear kolom width, kemudian insert kolom left ya. Insert kolom right. Ini perintah-perintah yang berkaitan dengan kolomnya. Kalau misalkan pengen memilih kolomnya, tinggal diklik aja select kolom. Ya, klik. Ini sudah jadi select kolom otomatis ya. Klik select kolom. Table juga sama. Ya, di dalam table ini ada perintah untuk select table. Ya. Atau dengan cara kita klik di dalam table, kita klik panahnya, ini sudah select table secara otomatis ya. Nah, kalau sudah kita select table-nya, kemudian yang berikutnya di dalam properties, ya, property panel, yang bawah ini ya, property panel. Di sini akan ada ketentuan-ketentuan dalam pembuatan tabelnya. Ada pengaturan kolom, pengaturan baris, ya. Kemudian pengaturan lebar tabel, pengubahan satuan ukuran tabel, ya. Kemudian ada cell path, cell space, ya. Ada border, ada alignment, ya. Itu. Nah, di sini kalau kalian pengen menambahkan jarak antar selnya, berarti tinggal saya tentukan nilainya di dalam cell space ya. Misalkan 10 poin. Nah, di sini nanti antar selnya ini tetap mepet ya. Ini tetap mepet di dalam selnya ini tetap mepet. Tapi antar sel ada jarak. Ya, itu cell space. Jadi ada ruang kosong di antara sel-selnya. Ini satu sel ya. Ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Ya. Nah, antar selnya ada jarak. Cuma kelemahannya kalau kita menggunakan cell space, nanti ya jadinya gini, kelihatan kotak-kotak gini ya, renggang-renggang gini. Jadi ini kelihatan kotak, ini kelihatan kotak. Karena apa? Karena garisnya itu untuk satu sel ya. Pengaturan garisnya ini untuk satu sel ini. Jadi tepi kiri ada, tepi kanan ada, tepi bawah ada, tepi atas ada. Di sini juga sama. Sehingga kalau ini kita tampilkan di dalam browser ya kayak gini ya. Kalau dilihat dari segi estetisnya kurang. Nah, selain kita bisa menggunakan cell space untuk memberikan jarak, kita juga bisa menggunakan cell path. Nah, kalau cell path, antar selnya di situ nggak ada jarak. Kalau nilainya cell space 0 ya, cell path-nya saya tambahkan 10. Antar selnya ini tidak ada jarak karena cell space-nya 0. Tapi antara, di dalam selnya itu nanti ada jarak tambahan. Ya. Contohnya gini. Nah, ini ada jarak tambahan 10 poin, ini ada jarak tambahan 10 poin, 10 poin. Masing-masing selnya, jadi diberikan tataan ya. Diberikan pad.
ya. Itu. Nah, ini lebih enak dilihat kalau misalkan kita membuat data tabular seperti ini ya. Kalau kita melihat data tabular seperti ini lebih enak dilihat. Nah, ini di dalam pengaturan tabel ya. Bordernya kurang tebal. Berarti di sini kita tinggal tentukan nilai bordernya 3 ya. Nah, nanti lebih tebal nih ya. Nilai bordernya akan dibuat lebih tebal. Warna garisnya nggak pengen hitam. Nah, di sini nggak ada pengaturannya ya. Terus bagaimana kalau saya pengen mengubah warna garis? Semua hal yang berkaitan dengan pengaturan di dalam tabel, termasuk letak teksnya ya, atau disebut alignment, kemudian garisnya ya, itu bisa diatur dari style. Jadi misalkan saja saya pengen memberi warna pada kolom pertama ini. Ini saya pengen beri warna di dalam selnya, dibedakan dengan data. Maka pengaturan tersebut harus dilakukan dari style atau CSS. Ya. Kalau nggak pakai CSS nggak bisa. Nah, ketika kita menggunakan style untuk mengatur tabel yang berkaitan dengan pengaturan garis, seperti warna, ketebalan garis, ya, bentuk garis, bordernya ini harus diatur nilainya 0. Ya. Jadi kalau kita pengen mengatur garis di dalam tabel, nilai bordernya ini diatur 0. Kalau tidak, pengaturan garisnya nanti nggak kelihatan. Ya, itu. Nah, setelah kita atur nilai bordernya 0, baru kita bisa menentukan formatnya. Ya. Nah, menentukan format pengaturan, kalau kita menggunakan style, kita bisa mengatur dari panel CSS style. Ini ya. Panel CSS style, kemudian kita pilih all. Bisa Anda lihat, tidak ada style satupun. Ya. Nah, setelah dipilih all, kemudian buat style baru. New CSS rule. Ya, gitu. Atau bisa juga kita menggunakan panel properties, kemudian kita pilih tab CSS. Ya, ada 2 tab ya ini ya, tab HTML dan tab CSS. Ya, kita pilih tab CSS, kemudian kita pastikan ya dalam targeted rule-nya ini adalah new CSS rule, kemudian pilih edit rule. Sama. Pakai ini ya, ataupun pakai ini bisa ya. Gitu. Nah, setelah kita buat style baru ya, setelah kita buat style baru, yang berikutnya di sini kita tinggal menentukan apakah mau dijadikan ID, class, tag ataupun kompon. Ya. Kelas saja. Ya. Kelas saya beri nama table color. Bukan table color ya. Apa namanya itu? Cell color ya. Nah, atau warna sel boleh. Bebas sih ini. Ya. Nah, warna sel. Saya implementasikan di dokumen ini saja. Berarti pilihnya di dokumen only ya. Kalau sudah di oke, langsung pilih border, background ya, background. Nah, ya, background ini ada background color, bisa juga diatur untuk mengatur warna background selnya. Ya. Ada juga background image. Nah, ini background untuk memberikan apa ini namanya, pilihan ya, pilihan perintah untuk memberikan background berupa gambar. Ya, itu. Nah, karena saya ingin memberikan warna, maka saya tentukan di background. Ya. Warnanya oranye muda aja. Ya. Kemudian pilih border, kalau kita pengen mengatur garisnya. Ya, ini. Border. Nah, yang mau diatur garisnya mana? Saya menginginkan cuma tepi bawah saja. Tepi bawah dalam tiap baris.
dalam tiap tabel data, ya. Dalam tiap sel ini tapi bawahnya aja. Nah, untuk menentukan itu berarti nanti di sini same for all-nya dinonaktifkan ya. Fungsi same for all ini untuk memberikan pengaturan yang sama di setiap sisi. Ya, ada sisi atas top, sisi right untuk kanannya, bawahnya bottom, kirinya left. Ya, diaturnya dari situ. Nah, karena saya pengen memberikan bagian bawah saja dari tiap sel, maka pada penentuan bottom ini saya atur. Ya. Garis yang bisa diberikan jenisnya itu ada banyak. Ya. Modelnya atau tampilannya ada banyak. Ada dotted, dotted di sini berarti garisnya titik-titik. Ya. Kemudian ada dashed, ya. Dashed di sini berarti garisnya strip-strip. Solid, single line tanpa titik atau garis. Jadi garis lurus ya. Garis lurus single line itu solid. Kalau double, garis lurus 2 garis ya, double line. Ini ya. Nah, nanti bisa Anda coba sendiri kalau grup itu gimana, kemudian kalau apa namanya ini ridge ya, ini gimana ya. Tapi untuk garis yang biasa digunakan atau yang bisa dilihat tampilannya itu adalah dotted, dashed, solid, dan double. Nah, ini saya pilih solid. Ya. Kemudian ukurannya saya tentukan 2 pixel, agak tebal ya. Warnanya biru. Nah. Hurufnya ada yang mau diubah nggak? Oh iya, hurufnya diubah. Nah, berarti type. Ya. Type saya ubah hurufnya menjadi Tahoma. Ya. Kemudian ukurannya untuk yang judul ini ya, untuk yang judul ini saya buat ukurannya 18, kemudian tebal. Terletak di tengah berarti blok ya. Tag align center. Nah, blok ini paragraf ya. Blok ini yang berkaitan dengan paragraf. Type berkaitan dengan huruf ya. Itu. Sudah apply. Ya. Loh, kok langsung di sini? Ya, karena aktifnya di dalam kursor yang ada. Ya. Loh, saya nggak pengen ini seperti ini ya, tinggal diatur aja di sini ya. Dari targeted rule-nya ini diubah ke none. Ya, ada nggak? Remove plus ya. Kalau nggak ada none, pilih remove plus. Dah. Ya. Nah, yang ini mau saya bedakan. Tidak sama dengan ini ya, tanpa background tapi ada garis. Hurufnya berubah. Letaknya tidak tengah, tidak tebal ya. Nah, karena ini berbeda dengan yang ada di sebelah kirinya atau yang ada di dalam kolom pertama, berbeda dengan kolom 2, 3, harus membuat style lagi. Ya, itu. Saya blok dulu ya, blok dulu. Kemudian saya buat new CSS rule. Kelasnya saya buat warna sel tadi ya. Ini saya buat data cell. Nah, data cell ini ya. Namanya bebas lah, nanti bisa ditentukan sendiri. Oke. Font family-nya ya, saya ubah Tahoma sama, cuma ukurannya tidak 18 tapi 12. Tidak tebal ya. Kemudian tidak ada warna background. Tidak ada pengaturan paragraf, berarti background-nya nggak usah, bloknya nggak usah. Border yang perlu ya. Jadi di dalam border di sini saya nonaktifkan same for all. Kemudian bottomnya saya pilih solid sama seperti tadi. Ukurannya 2. Kemudian warnanya biru. Ya. Apply, oke, udah. Ya. Nah, setelah kita atur, kita tinggal implementasikan ke dalamnya. Ya. Nah, untuk mengimplementasikan, kita tinggal blok pada bagian yang ingin diatur. Kalau sudah kita tentukan dalam target rule-nya, kita pilih warna sel.
Blok pada bagiannya, kemudian kita pilih data cell. Dah, ya. Sekarang kita sudah punya tabel yang terformat seperti ini. Ya. Dalam tampilannya, ini masih ada garis, ini hanya garis bantu ya, jadi nggak usah khawatir. Ini garis bantu ini hanya untuk membantu kita merancang tabel supaya garisnya nggak bingung, ya batasnya nggak bingung. Tapi ketika kita tampilkan di dalam browser, garisnya ini secara otomatis hilang. Ya. Ini. Ya. Udah, saya simpan. Di my video aja, untitled 1 HTML ya. Kemudian saya tampilkan dari preview or debug in browser, saya pilih Chrome. Kenapa Chrome? Karena saya pakainya browser Chrome ya. Gitu. Kalau misalkan ada Firefox ya di sini nanti bisa dimasukkan ya. Nah, untuk memasukkan tambahan browser seperti Firefox, Opera, dan lain-lain kalau sudah ada di PC-nya ya, di alatnya masing-masing itu dari edit browser list. Edit browser list, kemudian saya tambah, kemudian namanya apa misalkan, Firefox. Tapi di komputer saya kelihatannya nggak ada Firefox ya. Tapi kita lihat dulu nanti. Application ini tinggal di browse, diarahkan ke aplikasi yang diinginkan, ya Mozilla. Ada nggak di Mozilla? Oh, nggak ada ya. Nah, Mozilla nggak ada. Ya. Kalau ada ya langsung dibuka aja. Pilih Mozilla, misalkan ini Mozilla ya. Klik filenya, open, maka nanti di sini akan ada tambahan satu browser. Ya, itu. Oke, kembali ke sini. Saya tampilkan di dalam Chrome-nya. Ya, nah, hasilnya nanti seperti yang bisa Anda lihat di layar. Ya, itu. Seperti yang Anda bisa lihat di layar. Ini sudah otomatis nggak ada garis batasnya ya. Kalau tidak menggunakan style, kita nggak bisa mengatur seperti ini. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturan style untuk tabel dan pembuatan tabel. Nah, setelah selesai dibuat, kemudian di sini nanti ternyata setelah dilihat itu ada yang kurang. Oh, ini kurang satu baris di antara judul pertama dan kedua. Atau kurang 2 baris lah. Atau kurang kolomnya. Nah, untuk mengatur tabel, di sini nanti kita harus kembali ke Dreamweaver-nya. Ya. Kembali ke Dreamweaver-nya, kemudian kalau kolom, ya, misalkan di antara ini saya cut di angka aja biar gampang ya. 1, 2 ya. Nah, di antara kolom 1 dan 2 pengen saya tambah di tengah-tengahnya ini. Ya. Nah, untuk menambah kolom gampang kalau kolom ya, tinggal kita klik aja di sini. Klik nanti ada perintah insert column left ataupun insert column right. Ya. Kalau kita pilih yang insert column left, berarti nanti akan disisipkan di sebelah kirinya. Ya. Di sebelah kiri dari kolom yang kita pilih. Kalau insert column right, berarti di sebelah kanannya. Kalau saya ingin menyisipkan di antara 1 dan 2, berarti saya pilihnya yang insert column right. Ya. Nah, ini sudah muncul nih. 1,5 misalnya. Ya. Nah, ini kalau kita pengen menyisipkan kolom. Kalau pengen menyisipkan baris, ya misalkan di antara, ini saya ganti aja biar gampang, A dan B. Ya. Nah, di antara A dan B ini mau saya sisipkan 2 baris. Nah, untuk menyisipkan kita bisa pilih kolom baris yang bawah ya. Nah, ini baris yang bawah saya blok. Ya. Untuk blok baris itu nanti tinggal diletakkan mouse-nya di sebelah kiri garis ini ya. Mouse-nya diletakkan pada bagian kiri tabelnya. Ya, nanti panahnya akan berubah ini. Ya. Nah, panahnya akan berubah. Kelihatan ya perubahannya.
Atau ini saya tengahkan aja dulu biar lebih jelas. Nah ini ya, di sebelah kiri. Nah ini nanti akan berubah pose ya. Pose akan berubah, saya blok di baris kedua. Kalau sudah semua perintah yang berkaitan dengan perubahan tampilan atau bentuk tabelnya, itu diatur dari menu modify. Modify, kemudian pilih table, nah pilih ini. Ada match cell, ada insert row, insert column, ya, delete row, delete column, ya, semuanya ada di sini. Insert row, menyisipkan baris. Nah, nanti akan disisipkan di atas dari yang diseleksi. Ya, di atas dari sel yang dipilih. Tambah satu lagi ya, tinggal pilih menu insert lagi, modify table, insert row. Ya, ini B, B, B. Nah, ini yang B, 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 C, A. Kalau di antara BBA dan B, ini mau saya sisipkan di antara A dan B ini ya, mau saya sisipkan lagi 3 baris. Di sini misalkan ya, di atas ini mau saya sisipkan lagi 3 baris. Ya tinggal di blok aja. Kita coba yang blok multiple rows ya. Multiple rows. Kemudian pilih dari menu modify, table, insert row. Nah, ternyata cuma satu. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di dalam Microsoft Word bisa langsung 3, sesuai dengan jumlah baris yang kita pilih penyisipannya ya. Tapi di dalam HTML ternyata tidak. Ya, sebanyak apapun kita seleksi baris, dia akan tetap disisipkan 1 baris saja. Ya. Jadi kalau misalkan saja pengen cepat, ya pengen cepat, itu daripada kita menyisipkan baris, itu paling enak dengan meletakkan pointernya di bagian akhir ya. Pointernya ini diletakkan di bagian akhir sel, kemudian tinggal di tab. Ya. Gitu. Nah, ini jadi 1 baris nih. Ini nambah baris ya. Tab, tab, tab gitu aja udah selesai. Kemudian tagnya ini tinggal di blok. Ya, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ctrl X. 1, 2, 3, 4. Nah, diletakkan di sini Ctrl V. Udah jadi. Ya. Gitu. Nah, silahkan mau pakai menu insert boleh. Mau pakai cara seperti ini juga bisa. Jadi banyak cara ya, banyak cara untuk melakukan perintah yang sama. Nah, silakan aja mau pakai yang mana. Pakai insert bisa, pakai tab, 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 kemudian datanya dipindah juga bisa. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturan tabel. Ya. Kurang di atas A ya tinggal diklik di dalam sel A atau di blok ya baris pertama. Kemudian kita pilih menu insert ya. Insert, modify, in table, insert rows. Nah, di sini kasih judul nih. Nama barang. Misalkan ya. Kemudian harga. Ya. Nah, harga di sini ternyata ada 2 ya, harga satuan sama harga partai misalnya. Ya. Nah, karena di sini, oh sorry keliru. Ini data ya. Nah, ini data. Ini yang ini. Harga. Nah, ya. Nah, harga ini ternyata ada 2 nih. Harga untuk satuan dan harga untuk partai. Ya. Nah, berarti untuk kolom harga ini harus mencakup keduanya. Ya. Harga ini 1, 2. Ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita bisa gabungkan ya. Sel 1 2 ini bisa kita gabungkan nih. Untuk menggabungkan selnya, yang pertama ini kita seleksi dulu semua sel yang mau digabungkan. Kalau saya pengen menggabungkan ini semua ya seleksi semua. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini seleksi semua. Ya, kalau cuma 2 ya 2 ini seleksi semua.
ya. Itu. Menyeleksi selnya ini nggak sama dengan baris ya. Jadi kalau menyeleksi sel ini dari blok per huruf dulu. Blok per huruf dulu, baru tarik ke bawah. Ya, itu. Kalau sudah, tinggal pilih menu modify, table, kemudian pilih match cell. Match cell ini menyatukan ya. Di merger. Nah, ini udah jadi satu ya. Nah, ini barang harga barang satuan dan harga barang partai ya. Itu. Ini di dalam penentuannya ya. Kalau kita pengen menggabungkan. Kalau pengen membagi sel ya. Misalkan ini mau saya bagi dua, ini mau saya bagi dua, ini mau saya bagi dua misalkan ya. Nah, untuk membagi sel di sini nanti kita tinggal klik pada selnya. Ya. Klik pada selnya, kalau sudah pilih menu modify, table, split cell. Nah, tentukan yang mau dibagi ini barisnya atau kolomnya. Ya. Kolom, ya tinggal pilih kolom, berapa kolom di sini. Misalkan saja mau dibagi 3 kolom. Ya. Nih. Kalau sudah di oke. Nah, nanti akan dibagi 3 kolom. Ya. XX, YY, ZZ misalkan. Jadi jangan khawatir dengan lebar sel ya. Ini bisa kita atur dari batas garisnya. Nah, batas garisnya, tidak usah khawatir. Jadi lama ini masih cukup, nggak ada masalah ya. Tuh. Kalau banyak ya harus dilakukan satu persatu. Jadi nggak bisa ini langsung saya blok, ya. Langsung saya blok, kemudian pilih menu insert, modify table, split cell nggak mau dia, ya. Jadi multiple select dari selnya itu hanya bisa dilakukan perintah menggabungkan. Kalau pengen memecah, di sini harus dengan menggunakan perintah sama ya, modify apa itu tadi, table split cell, cuma harus dilakukan per sel, ya, itu nggak bisa langsung. Jadi ini diklik, kemudian pilih modify, table, split cell, ya, kolom 3, oke. Klik di sini, bisa juga pakai ini ya, yang bawah nih ya, ada sel nih. Di property bar di sini, di property panel ya, di property panel ini yang bawah ada sel. Nah, ini ada match dan ada split. Ya. Split, nah langsung ditentukan aja kolom 3, oke. Ya. Nah, ini sudah jadi seperti yang kita inginkan dalam proses pembagian selnya. Ya. Nah, ini untuk pengaturan tabel dari bentuk tampilannya. Ya. Kalau dari stylenya atau gaya tampilannya di sini nanti kita bisa menggunakan CSS untuk mengatur tampilan gaya dari tabelnya. Seperti ini. Ngasih garis, ngasih warna, ya mengubah bentuk huruf, warna huruf. Ya. Nah, ini pakai style. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan mengatur tabel di dalam HTML ya. Kalau mau ditambah tabel lagi di bawahnya bisa, nggak ada masalah ya. Jadi tinggal di enter, diletakkan di paling akhir dulu. Nah, diletakkan di paling belakang ya, diklik, mouse-nya diletakkan di paling belakang, diklik kalau sudah di enter. Insert, table, saya tentukan ukurannya 1, untuk baris ya, jumlah barisnya 1, jumlah kolomnya 1. Ukurannya 90%. Ya. Tadi ini 800 pixel, ini 90%.
Kemudian tanpa garis, tanpa padding, dan tanpa spacing. Oke? Oh, spacingnya ada. Sorry, spacingnya ada 15 misalnya. Oke? Nah, ini nanti dari selnya cuma satu kolom, satu baris. Kemudian karena ini sudah terseleksi tabelnya, ya, saya letakkan langsung di tengah, diatur dari alignment ya, property table, alignment. Gambar. Ya. Ini pakai apa namanya tadi? Pixel, ini pakai persen ya. Kemudian di dalam selnya mau saya tambahkan lagi table, bisa nggak? Oh bisa. Klik aja di dalam selnya ya. Klik di dalam selnya, kemudian pilih menu insert lagi, pilih table. Saya tentukan kolomnya 2, barisnya 7. 100%. 100% itu berarti selebar dari tabel pertamanya ya. Karena tabel pertamanya di sini 90%, maka dia 100%-nya itu sama dengan 90% dari tabel pertama ya. Paddingnya kecil aja, saya buat 5 ya, di dalam tabel barunya, tanpa spacing, tanpa border, tanpa padding, spacingnya 1/5 ya. Oke, udah jadi ya. Nah, di sini saya masukkan gambar, insert image ya, di folder my video, my picture ya, open. Oke, saya ubah nilai width-nya menjadi 200 ya. Nah, gambarnya berubah ini. Saya pepetkan ya, pepetkan gambar. Nah, saya klik lagi di sini, saya masukkan gambar lagi ya. Oke, saya ubah menjadi 200 lagi. Setiap perubahan ukuran lebar dan tinggi nanti akan berpengaruh terhadap tampilannya ya. Nah, ini nggak perlu khawatir, tinggal diklik di luar aja. Klik di luar tabel ya, nanti secara otomatis menyesuaikan dia. Nah, itu caranya ya. Udah jadi. Nah, di sini ada tag. Nah, ini kalau kita pengen membuat tag dengan gambar ya. Nah, tag dengan gambar ini tetap harus pakai table karena di dalam dokumen HTML nggak bisa ya. Nggak ada yang namanya tag wrapping seperti halnya di dalam Microsoft Office ya, gitu. Nah, jadi harus di dalam tabel. Nah, bisa Anda lihat tabel pertama ini memberikan jarak yang cukup signifikan dari tag-nya ya. Tabel yang kedua ini tidak memberi jarak yang cukup signifikan. Karena apa? Nilainya kecil. Sehingga perlu diubah ya. Nah, untuk mengubah tinggal diklik aja di dalam selnya. Kalau sudah tinggal diklik pada tabelnya, cell space-nya bisa diubah menjadi 12 misalkan. Nah, nanti akan menjadi lebih renggang. Ya. Gitu. Nah, jarak ini nggak perlu nih berarti diklik aja di sini ya. Cell pad-nya, cell space-nya tinggal diatur 0. Nah, ya, jadi tabel. Nah, kalau sudah yang ini juga sama ya, Ctrl V. Ya, di sini kalau ada gambar-gambar lagi ya sama caranya. Kemudian dalam menyisipkan gambar supaya perubahan yang Anda berikan di situ nanti berlaku untuk lebar dan tinggi ya. Jadi proporsionalnya tetap ya, perbandingan lebar tingginya tetap tapi lebih kecil. Gemboknya ini harus aktif ya, dalam pengaturan lebar gambar ini atau tinggi gambar ini gemboknya harus aktif. Kalau gemboknya kebuka gini nanti nggak bisa proporsional ya. Karena kalau gemboknya aktif itu salah suatu diubah, yang lain otomatis berubah ya. Saya ubah pada hanya menjadi 200, otomatis W-nya berubah
ya, karena gemboknya aktif ini. Jadi tetap mempertahankan proporsional dari proporsi dari gambarnya. Ya. Klik di luar, jadi. Nah, saya simpan. Kita lihat sama-sama perbedaannya antara yang menggunakan pixel dengan persen. Ya, saya tampilkan di browser. Ya. Nah, setelah saya tampilkan di browser, maka nanti bisa Anda lihat ini 90% dari lebar area ini ya, area warna putihnya ini ya, backgroundnya ini, atau area browsernya ini, 90%-nya diisi oleh tabel ini. Ya, gitu. Loh, ini kok jadi seperti ini? Ya karena default, ya default dari adanya pengaturan TH. Ya. Nah, kalau tidak pengen seperti itu, ya kalau tidak pengen seperti itu, kita edit di dalam tabelnya. Ya. Ini tinggal di blok. Satu kolom nih ya, satu kolom ini tinggal di blok. Kemudian kita pilih HTML. HTML ini ada horizontal rule dan vertical rule. Ya, nah horizontalnya di sini diatur left atau justify ya, rata kanan kiri. Kemudian dalam vertical rule-nya nanti bisa diatur, ini ada justify, oh nggak ada ya. Nah ini nggak ada justify, ini left aja berarti ya, left. Kemudian dalam vertical alignment diatur top. Jadi rata atas ya, rata atas, rata kiri. Mepet tepi atas, mepet tepi kiri ya. Nah, saya simpan. Kemudian di dalam browsernya nanti akan bisa dilihat hasilnya akan berbeda. Nah ini ya. Nah ini kalau browsernya tampilannya kecil. Ya. Saya tutup Dreamweaver-nya. Kalau browsernya ini saya perkecil, ini tampilan browsernya besar ya. Kalau browsernya saya perkecil, nah kelihatan dari perbedaan di dalam tampilannya. Yang pakai persen ini tetap dipertahankan 90% dari lebar browsernya. Ya, tulisannya ini jadi tabelnya itu bisa mengecil sendiri kalau pakai persen ya. Tapi yang pixel nggak bisa, dia terpotong di sini, ya. Jadi harus digulung, nah, terpotong. Tapi kalau yang persen ini bisa fleksibel menyesuaikan ukuran browser. Browsernya saya perbesar, ya. Nah dia akan menyesuaikan menjadi lebih panjang ya. Yang pixel nggak ngefek sama sekali, ya. Nah dia akan bergeser aja nih bergeser ya. Nggak berubah menjadi lebih kecil ukurannya tapi bergeser. Tapi kalau yang ini tidak, dia berubah ukuran, ya. Nah, ya fleksibel ya. Nah, jadi dengan ini Anda bisa memperkirakan kapan saya harus menggunakan ukuran persen dan kapan saya harus menggunakan ukuran pixel. Jadi jangan dipukul rata semuanya berarti paling pas pakai persen, enggak ya. Di situ nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain. Nah, ini di dalam menentukan tabel. Ya, gitu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan tabel di dalam dokumen HTML. Ya, gitu, ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah desain web. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah saya tunjukkan mungkin dalam penyampaian materi, sikap, perkataan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya dengan pembahasan-pembahasan yang